Iya, Silahkan. oke. Terima kasih Bu Dian. Selamat pagi, salam hangat teman-teman dan Pak dan Bu Dian, Pak Labdo. Saya lihat di sini eee, sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung di acara Talk the Walk. Ini adalah sebenarnya acara kuliah studium general, acara wajib gitu ya, kuliah wajib studium general. Tapi buat teman-teman yang lintas angkatan silahkan ikut gitu ya. Jadi acara Talk the Walk ini sebenarnya adalah acara di mana nanti kita bakal kedatangan banyak alumni-alumni yang pasti apa ya akan menggugah kalian semua untuk oh ternyata bisa ya arsitek tuh jadi kayak gitu. Oh gimana ya kalau misalnya aku mau jadi kayak gitu. Nah ini adalah acara seperti itu gitu. Jadi ini kesempatan buat teman-teman menggali lebih dalam gitu, bertanya lebih banyak gitu ke diri sendiri gitu. Sebenarnya saya mau jadi kayak apa sih? Nah, terus jangan-jangan, salah satunya ini, ada Kak Fani, Pediatmanti ini, sudah datang, di tengah-tengah kita semua. Beliau sekarang di Jepang ya, Kak Fani? Iya, di Mhm, Jepang. Tokyo. di Tokyo, Kak? Iya. Iya betul di kota Tokyo. Iya, di Tokyo, menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kita di sini untuk sharing ya, apa-apa aja sih yang beliau istilahnya cerita karir dari awal sampai sekarang gitu, terus apa aja sih yang udah dilakukan. Nih Kak Fani ini alumni kita loh, angkatan berapa Kak? Angkatan 2006. Angkatan 2006, jadi apa, Lama ber banget. berapa berapa tahun itu di atas kalian? Kalau di atas saya sih cuman seberapa tahun, cuman sedikit gitu ya. Jadi, ini adalah salah satu, sosok, beliau ini, adalah senior designer di Sou Fujimoto Architect ya, Kak, di Iya betul. Tokyo? Ya, Mhm. sampai sekarang dari tahun 2019 gitu. Beliau juga, saya bilangnya Kak Fani aja ya, Kak? Iya boleh. Kak Fani. Beliau juga lulus dari UGM, habis itu melanjutkan S2-nya di Tsukuba University lulus tahun 2018 ya, Kak? Yang Tsukuba University itu 2016 masuk, 2018 lulus. Oh, berarti lulus Heeh. tahun 2018. Tapi ini menarik banget sih, Kak. Pernah di Osaka University 1 tahun di Labo 5 itu Mhm. ngapain tuh, Kak? Itu program dari UGM, jadi, setiap tahunnya ada program namanya OSEP, Osaka University Short Hmm. Exchange Program. Kalau kita ikut itu kan ada pilihan 6 bulan atau 1 tahun. Hmm. Dan biasanya saat kita ambil 1 tahun berarti kita lulus akan 5 tahun, karena 4 tahun di UGM, 1 tahun di Osaka. Terus, itu kan seperti pertukaran pelajar dan di situ ada satu mata kuliah yang bisa diambil tuh independent study, itu kayak untuk, penelitian untuk tugas akhir. Jadi waktu pulang terus, melanjutkan tugas akhir, dari apa yang dilakukan di Osaka. Oke, Heeh. oke nanti apakah nanti akan dibahas di paparan Kak Fani nanti ataukah itu adalah bibit-bibit gimana sih nanti Kak Heeh. Fani ini sekarang sampai ke titik ini gitu ya. Gimana sih nanti kita bakal dengar gimana sih sebenarnya tangga-tangga apa aja sih yang harus dilalui sebenarnya kalau misalnya kita mau kalian mau Mhm. mencontoh nih ada nih profilnya seperti ini itu kayak apa sih sebenarnya? Suka dukanya atau suka-sukanya atau malah dukanya gitu? Kebanyakan Mhm. dukanya atau kebanyakan sukanya nanti kita akan dengar sendiri ya, Kak, kayak apa Oke. gitu, dari paparan Kak Fani gitu ya. Seperti biasa teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh diketik langsung di kolom komentar gitu, atau misalnya kalian mau berinteraksi langsung sama Kak Fani bisa nanti pakai fitur raise hand gitu ya. Nanti saya akan mempersilahkan siapa yang akan raise hand gitu langsung ngobrol sama Kak Fani. Gitu ya, Kak Fani? Iya, boleh. Oke. Oke, oh iya, Kak, kalau misalnya saya lihat dari CV Kakak nih, itu kan nggak Mhm. cuma arsitektur doang nih, Kak. Nah, itu Mhm. gimana sih, Kak, apa aja sih experience Kakak selain di arsitektur gitu? Selain itu ada interior design, terus, desain furniture karena waktu itu sempat ikut karena tertarik dengan salah satu furniture di Yogyakarta namanya Santai Furniture. Mhm. Terus habis itu dapat project interior dan membutuhkan furniture, lalu kontak, studio itu dan akhirnya ngobrol sama Santai Furniture. Terus, setelah dari project itu terus,
malah ada kesempatan untuk di project berikutnya, jadi belajar banyak dari Santai Furniture juga. Selain itu ada juga product design. Product design itu karena awalnya dari penelitian sih waktu mau S2. Terus habis itu, selain dari arsitekturnya, terus kan ada kayak masalah, terus, ada problem solving dari masalah itu dan berpikir salah satunya bisa membuat produk untuk menyelesaikan masalah itu. Dan dari situ bikin produk, terus ikut, beberapa kompetisi di Jakarta namanya AICYF, dan dari itu produk itu dikembangkan lagi terus ikut Tokyo Design Week. Jadi dari kegiatan arsitektur juga yang membawa ke product design. Terus beberapa entar ada sih yang aku akan jelasin di PowerPoint. Jadi entar itu nyambung-nyambung semuanya. Wah, seru Oke. nih pasti ya, Oke. tanpa berbasa-basi lagi gitu, Oke. bolehlah kita melihat, bersama paparan dari Kak Fani gitu, boleh Kak Fani bisa langsung share screen, Oke. boleh? Iya. Ja Sebentar. jangan lupa ya teman-teman, nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan langsung tulis di kolom komentar, terus nanti kalau misalnya kalian mau apa, berinteraksi langsung pakai fitur, raise hand. Silahkan Kak Fani, Zoom dipersilahkan. Oke. Udah muncul? Sudah Kak, tapi sekarang hitam nanti Kak. Masih hitam? Iya. Oke, kayaknya takes time. Udah Iya. muncul. Udah, Ya, silahkan Kak. sudah. Oke. Sebelumnya tadi aku udah nyapa Bu Diananta, tadi ada Pak Labdo juga ya. Halo Pak Labdo. Belum sempat saya sapa, selamat Halo Mbak pagi. Fani. Iya. Oke, sekarang dimulai dulu dari perkenalan. Saya, bisa dipanggil Fani. Nama lengkapnya Fani Trapedi Atmanti, tapi biasa teman panggil Fani. Kalau nama panggungnya Fani Atmanti, karena terlalu panjang kalau Fani Trapedi Nama Atmanti. panggung. Lalu oke, ini halaman pertama ini kayak cover portfolio saya yang udah dikirim ke beberapa belahan negara. Ini kayak produk yang saya buat, entar saya jelasin. Yang ke slide kedua, pasti tahu kan ini di mana? Jadi ini di Yogyakarta, di dekat Wanasari. Waktu saya kayak kasih gambar ini karena dulu saya tinggal di Kadipaten Kidul deket Pasar Ngasem, dan dari kecil sering kalau pagi pulang sekolah selalu main ke sana. Terus dan itu yang mungkin membuat waktu lulus SMA terus saya ngelanjutkan arsitektur, mungkin itu yang membuat saya tertarik dengan ruang, arsitektur, bangunan tradisional. Lalu yang kedua, ini di Kota Gede. Jadi dulu saya juga sering ke sana. Di yang kanan itu rumah, sekarang disebutnya Rumah Rudi Pesik. Yang kiri itu Masjid Gede Mataram. Jadi ibu saya itu penari klasik tradisional Jawa. Sebelum menari seperti kayak bedoyo dan tarian-tarian yang cukup sakral, biasanya sering ya ke makam raja-raja untuk kayak meminta izin untuk kayak saya akan menarikan tari tradisional, dan sering, jadi waktu dari kecil sering mendatangi tempat-tempat yang sangat tradisional dan melihat arsitektur bangunan, dan mungkin karena itu saya ada ketertarikan besar di uh, bangunan, kesenian dan juga budaya. Lalu nah ini adalah saya menyampaikan gambar ini. Jadi ini adalah proyek yang dilakukan di Jepang. Kenapa ini dibuat di perkenalan saya dengan arsitektur? Karena dulu waktu kuliah di arsitektur UGM itu kan mengikuti banyak studio, ada misalnya arsitektur tradisional, modern. Lalu saya sebenarnya bingung gitu, bingung
Karena waktu itu sebenarnya setelah kuliah itu apa yang mau dilakukan, apakah betul akan melanjutkan di arsitektur, dan waktu itu karena saya tertariknya, sesuatu yang berhubungan dengan kesenian, kebudayaan, dan kerajinan tangan. Dan selama kuliah saya sadar bahwa setiap melakukan tugas kuliah lebih senang membuat maket, lalu, freehand sketch. Dan waktu itu ada bingung gitu sebelum tugas akhir mau membuat apa, terus saya di lantai 2 deket kantor TU, inget banget itu lagi ngelamun gitu kan, lagi ngelamun dan lalu bertemu kakak kelas namanya Mas Hendra Kusuma. Dan dia itu lagi pulang dari Jepang waktu itu Oh, program OSE. Hendra, Heeh, ya. Hendra Kusuma, angkatan 2004. Terus dia, bilang, "Oh, tahu program ini nggak?" Gitu. Terus aku, kan dia itu asisten TKAD, mata kuliah TKAD dan, tanya. Jadi saya diskusi, tentang tugas akhir bagaimana. Lalu, "Coba deh apply OSEP, mungkin dari situ bisa mencari ide, tapi berarti kuliahmu mundur jadi 5 tahun," gitu. Terus aku berpikir, kayaknya nggak apa-apa, kan juga kalau apply belum tentu keterima kan. Dan ternyata, dapat di Osaka University dan selama 1 tahun itu ikut beberapa kuliah, terus pergi ke beberapa museum, ikut beberapa kegiatan workshop dan, banyak mendapatkan inspirasi dari Jepang dan kayaknya kok kok cocok banget karena di Jepang itu banyak menggunakan, mmm gambar tangan dan juga, bikin maket daripada komputer karena jujur waktu itu kemampuan komputer saya itu tidak begitu bagus. Itu kayak dulu saya merasanya gitu dibanding teman-teman, beberapa angkatan. Nah, ini salah satu project di, Osaka waktu itu kan membuat tentang desain taman anak-anak dan, melihat dengan metodologi, makroskopis desain. Jadi melihat dari, mmm, bukan kepribadian, jadi kayak tingkah laku anak. Lalu waktu itu ada project membuat, perpustakaan di suatu ruang, di nursery school. Nah, waktu itu berpikir untuk bagaimana, supaya baca buku sambil duduk-duduk, anak kecilnya, terus bisa merasakan seperti di dalam, akuarium gitu. Terus ada ide, berpikir untuk membuat lampion dan, lampion ini diameternya itu sekitar 2,2 meter. Jadi bisa dilihat itu dibuatnya dari karton. Jadi seperdelapan lingkaran, terus dipotong-potong seperti pola yang di bawah itu, terus dipotong, mmm, terus diletakkan kain dan dipotong dan di pola itu diberi, pattern dan pattern-nya itu entar untuk tempat kawat supaya jika dijahit bersamaan lalu bisa menjadi satu, lampion yang kaku, jadi jadi kayak kurungan gitu. Jadi anak kecilnya bisa masuk di kurungan dan, di berikutnya di lampion itu juga bisa interaksi dengan anak kecil, ada yang gambar pakai komputer terus bisa diproyeksikan ke lampion itu. Dan, yang berada di dalam lampion kurungan itu anak kecil kan ada bantal-bantal, jadi bisa baca buku sambil santai, terus bisa kerasa seperti di dalam akuarium. Jadi itu project, pertama yang dibuat waktu di Osaka University dan juga diterapkan waktu membuat tugas akhir, waktu itu bikin taman kanak-kanak di Niti Prayan, di satu bagiannya itu ada perpustakaan dan di PowerPoint ini saya nggak memberikan gambaran satu poin yang saya bawa dari penelitian di Jepang itu dibuat, ruangan serba terbuka, jadi tidak dibuat banyak dinding, jadi transparan supaya anak kecil bisa terbiasa dengan, kebisingan-kebisingan yang ada, jadi bisa memilah kebisingan itu. Lalu, eee, di bagian kanan atas itu memang ada, skylight dan di situ nantinya akan dipasang, lampion itu. Jadi supaya sekolah
menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk anak kecil karena ngelihat dari bagaimana mereka mereka suka kebebasan, santai, lalu mereka bisa menjadi konsentrasi karena mereka bisa bebas, melakukan apa yang mereka mau. Nah, dari pengalaman di Osaka University itu lalu, mengetahui tentang banyak arsitek Jepang dan waktu itu saya lumayan ngefans sama yang, arsitek, dia lahir di Kanagawa, namanya Kengo Kuma. Nah, waktu itu, tertarik karena, beberapa projeknya itu menghubungkan jadi seperti adaptive reuse, menghubungkan bangunan tradisional dengan modern atau bangunan modern pun dia menggunakan beberapa elemen-elemen struktur yang diambil dari struktur, bangunan kayu tradisional Jepang dan menurut saya itu menarik. Nah, waktu pulang dari Osaka University, tugas akhir di UGM, lulus, terus saya pikir pokoknya harus bisa kerja di Kenggokuma gimana pun caranya kalau belum keterima, oke aku mau freelance atau mau melakukan apapun di Indonesia tapi harus bisa ketemu. Itu kayak cita-cita gitu. Terus dan setelah hampir 7 apa 8 bulan ya, terus apply, ternyata ada balasan dari Kenggokuma tapi Kenggokuma Cina. Mereka bilang, karena saya bukan lulusan dari Jepang, dan di Jepang, di Tokyo itu ada minimal S2 dan saya S1, lalu ada kesempatan waktu itu magang di Cina, di Beijing dan waktu itu belum pernah, nggak bisa bahasa Cina, bahasa Jepang dikit banget, terus ya udah yang penting harus, kayak pengen belajar di kantor ya, Kenggokuma. Dan waktu itu di kantor Beijing, jadi itu, kantornya itu di Sanlitun, di bangunan tinggi. Waktu itu kan bayangannya, wah Kenggokuma dia ada 200 pegawai. Jadi, ada studio yang besar, tapi ternyata itu hanya ruangan ruangan memanjang, kayak cuman berapa meter persegi ya, sekitar, 60 meter persegi, eee, dan stafnya tidak banyak. Terus waktu itu ternyata kerja di Kenggokuma itu cukup menarik karena walaupun kita ikut magang, eee, kita dimasukkan dalam satu tim. Jadi biasanya satu tim itu terdiri atas 5 orang, ada, project manager, lalu senior arsitek, arsitek, dan anak magang. Dan biasanya jika ada proyek tertentu, misalnya museum atau teater, biasanya dari anggota tim itu harus membuat, opsi desain. Jadi bukan yang terus oke yang, senior arsitek membuat desain, lalu nanti konfirmasi ke Kuma, habis itu staf yang lainnya, membuat gambarnya itu enggak. Kalau di Kuma, semuanya harus buat desain, opsi desain, dan itu dipresentasikan dan nanti yang desain terpilih dilanjutkan oleh semuanya. Mau desain itu dari anak magang atau desain yang terpilih dari senior arsitek itu tidak masalah. Itu menurut saya menarik dan ada equality. Jadi tidak yang harus senior yang itu karena mereka sangat terbuka, eee mendapatkan ide dari siapapun itu. Terus dan dari kantor di Beijing itu, terus saya, waktu di Cina itu tipenya oke magang berapa bulan, terus habis itu, menggunakan uang, apa, kayak gaji dari magang itu untuk keliling Cina. Bentar balik lagi ke Gokuma tapi di kantor Shanghai. Jadi mereka juga ada kantor yang Shanghai. Dan, untuk informasi, beberapa kalau magang di kantor arsitektur Jepang itu kan kebanyakan mereka open desk atau unpaid, tapi, ada 2 arsitek yang mereka membayar itu, di Kengokuma dan juga di So Fujimoto. Tapi So itu mereka membayarnya untuk biaya pesawat, tapi kalau di Kenggokuma ini, mereka bayar gaji per bulan dan waktu itu, gaji untuk magang di kantor yang Cina itu hampir mirip seperti staf. Jadi sebenarnya banyak orang memilih untuk tetap magang karena, jam kerjanya nggak separah gitu kalau staf utama dan gajinya hampir mirip.
nggak beda jauh. Terus aku akan nunjukin project berikutnya. Nah, kalau project ini dilakukan waktu di kantor Tokyo. Jadi bukan waktu magang di Cina. Ini menarik, mau diceritain. Ini ada orang satu tim dan itu ada fungsinya itu adalah teater di Jinan, Cina. Di kota ini itu terkenal dengan spring, jadi air dari spring water. Jadi dia uh, mengambil ide dari spring water itu. Jadi kayak splash water untuk bentukannya. Dan kalau untuk proses desain ini itu di Kenggokuma itu bentukan itu sebetulnya yang terakhir. Yang pertama itu lebih ke fungsi dulu. Klien menginginkan fungsi teater itu berapa meter persegi, terus nanti ada teater, ada kantor berapa buah, luasan berapa, terus untuk galeri ada berapa macam, itu dibuat seperti blok-blok dan ditata banyak gubahan dan kira-kira mana yang sirkulasinya itu enak. Dan setelah mencari banyak contoh, satu tim itu terus kita menemukan yang sirkulasinya paling enak itu yang fungsi yang bagian tengahnya itu mengecil gitu. Dan baru masukkanlah ide spring water ini. Jadi bentukannya seperti ada gubahan besar di bawah, mengecil lalu membesar. Lalu di Jinan itu juga ada seperti terasering dan terkenal landscape-nya, dan itu diterapkan di bangunan itu. Jadi seperti trap-trap, dan di bagian trap-trap bagian bawah sampai tengah bangunan itu bisa diakses. Bisa dilihat di slide berikutnya. Oke, jadi dari jalan utama masyarakat sekitar bisa naik tangga, lalu mereka bisa masuk dari bawah juga bisa, atau lewat tengah itu nyambungnya ke kafe. Lalu untuk material, jadi waktu itu dari tim Kenggokuma datang ke Jinan, dan di sana itu sekitar 10 kilometer dari situ ada desa tradisional keramik. Mereka masih membuat keramik-keramik dan cukup terkenal seperti keramik Cina di Qingdeshan. Lalu karena melihat potensi itu, berpikir oke, kita akan menggunakan material yang ada di sekitar dan bisa mengangkat kembali Jinan. Lalu ide untuk fasad itu menggunakan keramik. Jadi dari tangga-tangga semuanya dari bawah sampai atas menggunakan keramik. Lalu ini gambar maket maket bangunan teater tadi. Jadi kalau di Kenggokuma itu mereka ada tim yang khusus untuk maket gitu. Jadi ada CG team, jadi yang bagian rendering, jadi yang membuat bangunan utama itu staff. Kita membuat 3D itu menggunakan gambar 2 dimensi AutoCAD, lalu ditransformasikan menjadi 3D di Rhinoceros, dan setelah itu akan di-render. Kalau render simple untuk konfirmasi ke Kuma itu staff, tetapi di saat sudah render untuk presentasi itu ada tim CG yang melakukan itu. Jadi bukan dari tim arsitek. Dan untuk maket ini juga dibuat oleh tim arsitek. Jadi bukan tim arsitek, tapi tim maket. Karena tim arsitek itu hanya membuat seperti site plan, misalnya base yang ada bangunan putih foam itu dibuat kita, lalu ukuran-ukuran tanahnya, petak-petaknya dibuat kita dan di-print dari 3D yang kita buat. Tapi untuk maket yang menggunakan akrilik ini dibuat oleh tim sendiri. Jadi di Kuma mereka punya tim sendiri supaya tim arsitek bisa fokus ke kegiatan desain yang lain. Dan berikutnya di kantor Tokyo lagi itu
ada Harumi Project ini pavilion untuk Olimpik dan kemarin itu letaknya di Tokyo sampai akhir tahun 2020, tapi sekarang udah dipindahkan ke Okayama karena letaknya di Harumi tadi itu. Dan juga kan karena Olimpik itu dipospon kan. Jadinya pavilion ini lalu dipindahkan. Jadi pavilion ini itu kliennya Mitsubishi. Mereka ingin menggunakan kayu CLT. Jadi mereka punya beberapa kayu sisa CLT lalu ingin di-reuse, di-recycle, dibuat untuk menjadi pavilion dan bentukannya itu terserah. Tapi mereka ingin tempat itu bisa dipakai untuk ya multifungsi di bagian tengah, lalu ada yang bisa menggambarkan Mitsubishi gitu. Terus kayak dari Kengo Kuma berpikir, oke, kalau dibuat CLT-nya dibuat logonya Mitsubishi kan jadi aneh. Terus akhirnya jadi ini itu bentar. Mouse pointer. Jadi CLT ini gambar pointernya kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Terlihat. Oke. Jadi CLT-nya itu bentuknya persegi panjang. Kalau misalnya logo Mitsubishi kan seperti ini. Iya kan ya, yang kayak diamond gitu. Terus jadi untuk membuat ini jadi dipotong seperti ini. Terus yang dibuat di pavilion ini setiap satu CLT-nya yang bagian tengah ini dan yang bagian pinggirnya itu dibuat untuk ornamen dan furniture di bagian interior bangunan sampingnya. Lalu oke. Dan waktu membuat bentukan ini juga dibuat maket satu-satu untuk percobaan. Kira-kira ukuran yang tepat untuk di bagian tengah berapa ya? Jadi selalu dibuat maket kalau di studio, terutama di Jepang. Mereka selalu eksperimen maket dan waktu itu eksperimennya ada sekitar buat 50 maket seperti ini. Sampai terbentuk bentukan akhir dan waktu pembuatan ini hanya 2 bulan. Dan setelah 2 bulan itu lalu mengumpulkan gambar ke kontraktor dan lalu bisa dibuat. Jadi bentukannya itu dari satu elemen CLT tadi yang diputar-putar dan ditata menjadi satu kesatuan kubus dan bagian tengahnya itu menjadi ruang komunal. Bisa dilihat di ini tadi maketnya, lalu ini bentukan aslinya. Dan ternyata di area tempat pavilion itu itu kan dekat dengan Tokyo Bay. Dan di situ anginnya cukup kuat. Karena itu ada tambahan-tambahan di site itu diberi seperti bisa lihat ini kayak ada plastik kayak vinil itu untuk menahan angin yang masuk ke dalam karena kalau ada sisa yang cukup banyak orang yang masuk ke bagian tengah itu menjadi tidak nyaman. Yang berikutnya, oke. Oke. Bentukan yang bagian kiri atas itu ide awalnya. Jadi enggak bentukan kubus tapi agak condong ke salah satu arah tapi ternyata agak susah dalam proses pembangunannya. Jadi dibuat cukup simple, kotak dan di bagian tengahnya bisa memberikan banyak fungsi karena nanti bagian tengah itu ada untuk konser musik atau ada dari Google itu ada kayak
mereka ada screen playing, jadi anak kecil bisa main di bagian tengah, lalu bisa berinteraksi dengan Google Screen Playing tadi. Jadi akhirnya ada banyak bentukan sampai 50 opsi, dan setelah 2 bulan mengumpulkan data dan ternyata dicek hanya bisa akan lebih mudah dan murah jika bentukannya kotak. Jadi bentukan dari partikel-partikel CLT tadi ditata sedemikian rupa supaya lebih simpel, dan akhirnya bentukannya mengikuti yang disarankan oleh kontraktor. Lalu ukurannya itu 2 kali 4 meter, jadi bisa untuk bayangin besarnya. Dan kalau beam-nya 200 milimeter ukurannya. Lalu yang berikutnya, kalau ini kantor Sou Fujimoto. Jadi habis dari Kenggokuma, saya cukup penasaran karena baca buku Sou yang Primitive Future, karena dia itu memiliki ide itu dari zaman purba, istilahnya, melihat manusia itu hidup dan tinggal di gua. Terus setelah Kenggokuma yang selalu menghubungkan tradisional modern, yang sebenarnya itu lebih dekat dengan apa yang saya suka. Terus, tapi ada di satu titik yang saya juga penasaran dengan Sou Fujimoto dan ingin mencoba yang lain. Dan juga karena ingin mencoba kantor baru, karena kerja di Kengo itu sangat melelahkan karena jam kerjanya itu gila. Tapi walaupun di arsitek manapun di Jepang mirip sih, tapi kan di saat kita ada satu kejenuhan lalu kita ingin mencoba yang tipe lainnya karena rasa penasaran itu. Dan ini kantor Sou di lantai bawah itu untuk meeting, lalu lantai atasnya untuk kantor staff. Dan waktu dapat proyek pertama di Sou itu tentang rumah di Kanagawa. Itu cukup unik sih, karena waktu itu kan berpikir oke, Sou sangat berbeda dengan Kenggokuma, tapi ternyata di proyek ini kliennya itu ingin rumahnya tuh ada hubungannya dengan rumah tradisional Jepang gitu. Akhirnya dia menginginkan ada banyak pintu geser, karena dan juga ada kalau di rumah tradisional Jepang itu terkenal juga dengan hal yang tipis dan ringan. Karena itu si pemiliknya ini dia ingin bisa melihat taman yang ada di luar rumah, lalu pintu geser, ada ide pintu geser di rumah jadi ringan dan semuanya tipis. Lalu jika pernah ke rumah tradisional Jepang, kita bisa melihat ada keindahan di cahaya yang masuk karena ada pintu geser tersebut. Dan akhirnya di rumah ini yang isinya itu hanya satu kamar untuk bapak itu, kan jadi kayak suami istri lalu punya kucing gitu. Dan jadi hanya ada satu kamar, lalu ada dapur, dan ada satu guest room. Jadi mereka menggunakan rumah ini tuh untuk rumah kedua mereka karena mereka tinggal di Tokyo. Dan ini seperti rumah liburan mereka di Kanagawa, Hakone. Lalu lokasinya itu dekat dengan hijau, pohon, hutan, dan juga ada jalan 5 menit dari situ ada padang Suzuki, itu seperti rumput Jepang gitu. Jadi sekitarnya tuh penuh dengan alam. Jadi mereka ingin suasana rumah mereka itu sangat terbuka. Lalu kalau misalnya di rumah tradisional Jepang itu biasanya satu lantai, mereka ada sliding door, tapi yang ini dibuat setinggi 3 lantai,
tapi fungsinya itu di lantai 1 sampai lantai 2, dan lantai 1 sampai lantai 3 itu untuk memberikan, eee, apa, suasana yang luas supaya lega berada di rumah itu. Tetapi kalau rumahnya itu hanya sangat tipis, itu kan akan, kurang, stabil. Lalu menggunakan elemen-elemen jendela itu untuk memperkuat struktur, karena kalau misalnya dari kolom-kolom itu diisi penuh dinding, kan jadi akan sangat tertutup. Jadi salah satu caranya dengan membuat pengulangan, eee, pintu tadi, dan jendela geser tadi dari lantai 1 sampai lantai 3, tapi yang bisa digeser hanya lantai 1. Waktu membuat desain ini juga, membuat maket untuk percobaan, untuk melihat bagaimana, suasananya di maket. Karena di Jepang selalu walaupun udah pakai 3D, tapi tetap maket itu diperlukan untuk bisa merasakan langsung bagaimana dalamnya, bagaimana kalau kita membuat, pintu gesernya itu di bagian sini, lalu diberikan cahaya alami, dan nanti kira-kira bagaimana ya, bentukan, bayangannya. Karena si owner-nya juga ingin ada, estetika dan bisa menikmati cahaya yang, berubah di setiap saat. Lalu, eee, ini interiornya, ini rendering. Jadi di bagian dalam itu ada ruang ruang komunal tengah yang dipakai untuk ruang santai, makan, dan biasanya untuk menerima tamu. Dan di situ ada banyak buku koleksi pemilik. Lalu ada tangga itu menuju ke guest room, itu untuk jika ada tamu menginap. Dan karena mereka ingin ada interaksi, jika ada tamu datang lalu ada interaksi saat, mereka memasak, jadi mereka membuat, dapurnya itu cukup terbuka, bisa dilihat di gambar berikutnya. Eee, jadi bisa dilihat di gambar ini bahwa di dapur itu hanya, seperti dapur kering, jadi nggak ada dinding pembatas, ada interaksi yang duduk di sofa, ruang makan, atau duduk di tempat duduk dekat dengan, rak buku, jadi bisa saling interaksi. Dan gambar berikutnya ini, rumah ini baru jadi, udah hampir jadi, 90% jadi. Jadi, bisa dilihat itu yang kanan bentukan aslinya menggunakan kayu dan elemennya itu warna putih dan coklat. Lalu dari elemen-elemen partikel pintu, dan jendela tadi yang diletakkan di masing-masing, struktur, itu, jika ada cahaya masuk bisa membentuk beberapa, bayangan seperti di foto tersebut. Oke, ini project di Sou Fujimoto, lumayan menarik karena, lagi-lagi dapat, beberapa project yang ada hubungannya dengan elemen arsitektur, Jepang, tradisional Jepang, bukan seperti project, Fujimoto lainnya. Oke, berikutnya kembali lagi ke Yogyakarta. Jadi ini project, kantor, dari Tepas Tondo Yekti dari Yogyakarta. Jadi di Keraton Yogyakarta, beberapa bagian tertentu di dalam keraton yang misalnya mengurus tentang pariwisata, mengurus tentang kesenian, dan Tepas Tondo Yekti ini itu mengurus tentang IT dan dokumentasi, juga tentang pengarsipan. Waktu itu tahun 2015, waktu saya sedang mau mendaftar, saya di Jogja lumayan lama dan mau mendaftar untuk S2 di Jepang, tapi belum. Dan untuk menunggu harus 6 bulan gitu, terus, freelance, dan ada dari abdi dalam, kebetulan kenal karena dulu pernah ikut pertukaran pemuda, dan, kan, apakah
bersedia untuk mendesain ini, tapi waktu itu memberikan ide desain dulu, baru nanti diberikan ke keraton apakah mereka setuju atau enggak. Dan kebetulan di Tepas Tondo Yekti ini itu dibawa anak Gusti Hayu, itu anak Sri Sultan yang keempat. Dan waktu itu kayak bagaimana ya mendesainnya, kan belum ada kayak pengalaman sama sekali kalau dengan keraton, lalu bagaimana, dan waktu ngobrol ternyata bisa, maksudnya orangnya kayak santai, chill, dan dia ingin uniknya ingin kantornya itu berada di luar keraton karena di pengarsipan ini akan banyak staff yang outsource, berarti bukan abdi dalam, dan membuat video, membuat edit foto, edit dokumentasi, dan itu membutuhkan waktu lama, kan mereka butuh render video. Kalau mereka bekerja di dalam Keraton Yogyakarta, itu kan bakal susah untuk masuk karena nanti tutup, harus pakai baju, maksudnya harus pakai baju adat, dan kan itu ribet. Akhirnya dibuat kantor di luar Keraton Jogja, dan waktu itu dibuatlah di tengah tuh ada ruang komunal untuk rapat, dan pinggir-pinggir itu untuk ruang komputer, terus ruang rapat private, dan ada ruangnya Gusti Hayu. Dan di situ ada waktu itu ide yang dibuat itu saya buat di bagian tengah ruang komunal, dan supaya suasananya menyenangkan itu dibuat seperti galeri juga. Jadi ada foto-foto tentang keluarga di keraton, dan juga ada mural, yang muralnya di situ tuh dibuat oleh Anang Sabtoto kalau pernah dengar, dan dia itu juga khusus dia sering membuat apa ya sebutannya, jadi kayak visual art yang itu jika jika dia membuat mural itu dilihat di satu titik tertentu akan terlihat perspektif yang berbeda. Foto ini saya ambil dari titik yang lain, jadi terlihat badannya seperti lengannya lebih besar, tapi kalau kita agak geser ke kanan itu terlihat pas perspektifnya. Terus waktu itu kerjasama sama Santai Furniture untuk membuat furniture bagian tengah, itu nama furniture-nya itu adalah Kring An. Jadi An bench-nya, mejanya kering, satunya An. Kursi lipatnya itu idenya dilihat seperti di angkringan. Dengan itu kita bisa bicara banyak hal politik, tentang keluarga, masalah anak, masalah gosip di perumahan, jadi semuanya. Jadi ada dibuat satu set angkringan tersebut di ruang komunal kantor supaya nanti ada diskusi untuk proyek di Tepas Tondo itu. Ini foto. Jadi ini ya waktu rapat dari tim Tepas Tondo Yekti, mereka membuat sosial media, mengurus website keraton, dan ya mereka menggunakan kantor di luar keraton ini supaya lebih bebas menerima outsource, dan mendapatkan ide lebih luas gitu. Jadi juga terbuka untuk masyarakat, dan mereka juga menginginkan ada juga open house, bisa datang dan membuka anak magang. Waktu itu ada pertukaran dari Amerika, ada pertukaran, jadi itu khusus pertukaran untuk jurnalis. Lalu ada salah satunya yang mereka magang di Tepas Tondo Yekti ini. Jadi ide kantor itu dibuat di luar keraton, untuk cocok dengan anak muda, tapi masih ada dekat dengan rasa budaya tradisional, budaya di Keraton Yogyakarta. Oleh sebab itu mereka terbuatlah Tepas Tondo Yekti ini di luar Keraton Jogja. Lalu setelah proyek ini mereka menawarkan lagi, kan udah selesai nih proyek interiornya, terus kayak tertarik nggak untuk membantu juga dalam proses pengarsipan, dan tentu saya tertarik karena tertarik dengan budaya dan ide dokumentasi itu. Mereka memiliki banyak arsip-arsip
yang itu hanya ada di gudang. Mereka belum mengolahnya, tidak dibuat digital, jadi orang belum banyak tahu. Dan walaupun bidang saya arsitektur, tapi ada kemampuan yang didapat di arsitektur yaitu graphic design. Lalu apa salahnya bisa membantu dalam proses pengarsipan peninggalan-peninggalan benda maupun tak benda yang ada di Keraton Yogyakarta dan yang di sekitar Yogyakarta. Jadi saya gabung juga di Tepas Tondojakti tahun 2015 sampai sekarang. Walaupun saya tinggal di Jepang, tapi tetap bisa remote works karena tugasnya itu seperti edit foto atau kalau ada event mendesain souvenir. Yang berikut ini satu waktu acara Tinggalan Jumenengan Dalam itu upacara kenaikan tahta dan waktu itu temanya itu tentang busana dan ada surat babat Giyanti yang mereka pakai. Dari surat itu lalu ada satu simbol burung mistikal dan itu yang lalu saya gambar ulang lalu dibuat untuk souvenir. Jadi dari gambar ulang tangan lalu di-scan lalu dibuat untuk souvenirnya itu brooch dan juga itu untuk Gasper Sabuk yang datang ke acara pembukaan pameran. Selain itu desain yang dibuat karena mereka juga mendokumentasikan gamelan-gamelan karena sebelumnya itu kan hanya live. Nah, dari Tepas atau dari divisi lain mereka itu mendokumentasikan dengan kualitas audio yang sangat baik lalu dimasukkan ke iTunes. Jadi kalau kalian buka iTunes Keraton Jogja Gending Kurma Dalam, kalian akan menemukan cover paling kiri. Jadi itu saya buat 3 alternatif, terus akhirnya yang dibuat untuk cover iTunes yang paling kiri. Jadi itu sebenarnya foto yang saya ambil di Museum HB9, lalu diedit beberapa dan dibuat untuk menjadi cover. Jadi itu dari foto asli. Oke, ini yang Keraton Jogja. Lalu berikutnya tentang Nias. Nah, dari Nias ini ceritanya itu sebenarnya berawal dari Cina. Waktu saya setelah bekerja di Kengku Kuma, lalu ada kesempatan untuk ngobrol sama Kuma selama 15 menit aja. Jadi waktu itu hanya kayak konfirmasi project, terus ngobrol sebentar dan waktu itu berpikir untuk ngobrol tentang Indonesia, tentang banyak hal dan apa yang akan saya lakukan misalnya setelah di Kuma. Lalu ada pertanyaan dari Kuma yang cukup membuat saya bingung gitu karena dia bertanya bagaimana tentang Indonesia, tentang rumah adat di Indonesia karena ada banyak suku kan dan ada banyak ratusan suku, tapi waktu itu saya betul-betul tidak tahu. Jadi malah dari pertanyaan itu terus berpikir oke, kayaknya ingin kembali ke Indonesia lalu ingin ikut workshop terus ingin tahu tentang salah satu rumah adat dulu, kan ada banyak sekali. Dan waktu itu yang saya buka itu ada majalah National Geographic dan ingat banget itu fotonya dari Pak Ferry Latif, ada gambar foto desa Bawamataluwo dan kebetulan saya ke UGM main ketemu Pak Yoyo terus ada workshop ke desa Bawamataluwo, jadi kayak pas banget. Dan dari itu saya meneliti desa Bawamataluwo Village, lalu melihat apa masalah yang ada di sana. Kan di sana tiap tahunnya ada rumah Omohada yang rusak, ada 2 rumah, dan jika setiap tahun rusak 2 kan berarti nanti lama-kelamaan akan punah, akan tidak tertinggal dan itu kan akan sangat sayang. Padahal total rumah di sana tuh ada sekitar 200 rumah, tapi rumah tradisional yang tradisional dan juga modifikasi ada sekitar 156. Setelah itu terus berpikir untuk melanjutkan S2 untuk meneliti tentang Bawamataluwo dan bagaimana menyelesaikan masalah itu jika rusak. Kenapa? Karena mereka ada perubahan lifestyle. Lalu untuk mendapatkan
saat rumah rusak, mereka harus mencari kayu, dan kayu itu tidak bisa didapatkan di hutan mereka sendiri, tapi mereka harus beli. Lalu mereka harus menghasilkan uang, padahal mereka berpendidikan ya, berpendidikan sampai SMP, SMA, dan untuk mendapatkan dana untuk renovasi itu cukup mahal. Jadi mereka hanya bisa menunggu dari pemerintah. Lalu apa yang bisa dilakukan hal lain? eh, Waktu itu salah satu di tesis saya untuk adaptive reuse. Bagaimana jika eh, rumah Omohada itu juga bisa dipakai untuk homestay, dan nantinya bagaimana pembagian ruang supaya mereka tetap bisa melakukan kegiatan privasi mereka, tapi juga bisa eh, menerima tamu, lalu mereka ada pemasukan, dan uang itu bisa mereka pakai untuk maintenance rumah mereka. Dan lumayan unik, desa itu penduduknya itu sangat jago pertukangan. Ini salah satu buatan eh, penduduk di bawah Mataluo, dan mereka bikin maket gitu rumah mereka sebagai salah satu hobi mereka. Jadi saya juga lumayan saya ngefans dengan desa ini. Bisa dilihat di gambar ini. Jadi ini isi dari Omohada itu, um, ruang depan itu untuk ruang komunal, dan di situ untuk menerima tamu lebih publik, dan bagian belakang itu private. Dan waktu itu berpikir setelah mempelajari apa apa ya istilahnya kayak ruang tradisional itu, bagian atas yang disebut superstruktur itu tuh fungsinya apa, di bagian ruang tengah yang untuk ruang struktur utama tempat tinggal mereka itu mana yang mereka pakai paling sering, lalu struktur yang itu dipakai untuk struktur saja. Dan dari itu di tesis S2 itu berpikir bagaimana mengolah itu, lalu kalau misalnya idenya itu untuk menjadi homestay, bagaimana cara mengatur sirkulasinya supaya penduduk juga tetap nyaman, tapi jika ada yang datang mereka bisa ada penghasilan, lalu memakai ruang itu untuk homestay. Selain homestay, waktu itu juga berpikir, kan penduduk juga kadang melakukan renovasi rumah mereka. Dan renovasi itu menghasilkan banyak kayu-kayu sisa. Lalu kayu-kayu sisa itu ya udah dibakar gitu. Padahal kayu-kayu yang mereka pakai itu kan dari kayu yang udah dibangun di rumah mereka yang sangat lama. Kan rumahnya itu dibangun tahun 1800-an. Terus berpikir kira-kira bisa dibuat apa lagi ya yang bisa juga membantu mereka untuk mendapatkan penghasilan. Nah, ini Bapak yang sebelah kanan saya, Pak Jagata, itu dia pengukir, terus juga bikin ide, ada ide nggak bikin kayak ukiran patung, tapi kalau ukiran patung besarnya itu sebesar manusia. Kalau orang mau beli itu kan susah banget karena harus dibawa dari Pulau Nias, itu harus naik pesawat dari Gunung Sitoli. Jadi kayak dari ini naik mobil 4 jam, habis itu naik pesawat ke Medan. Dan kalau misalnya mereka membuat souvenir, tapi souvenirnya itu besar dan berat, itu akan susah juga dalam distribusi. Nah, waktu itu berpikir, jadi saya ada teman yang bertemu waktu ikut lomba product design. Itu namanya Karin Lim, dia orang Singapura. Terus kita berpikir untuk membuat satu project yang di idenya itu pakai material kayu-kayu sisa tadi, sisa renovasi. Jadi bentukannya itu serpihan-serpihan. Ini yang pertama itu namanya transformation bag, tapi ini bahannya itu menggunakan bahan vinil, tidak menggunakan bahan kayu. Jadi bentukan ini itu bisa menjadi 3 dimensi, tapi saat ditekuk, karena kita mencari pola supaya ditekuk itu bisa menjadi 2 dimensi. Lalu terpikirlah membuat produk yang bernama Omo. Omo itu artinya kan Omohada, rumah adat, Omo Sebua, rumah besar atau rumah raja. Dan
dari serpihan tadi, terus dibuatlah folding bag, transformation bag atau tas yang bisa ditekuk. Jadi bisa menjadi 2 dimensi dan 3 dimensi. Awalnya itu dibuat di gambar 3 dimensi, lalu dicari polanya supaya bisa menjadi gepeng gitu istilahnya. Jadi kayak ada pola kalau ditekuk di bagian sisi lalu bisa menjadi 2 dimensi. Jadi bisa dilihat di gambar berikutnya. Nah ini, tadi dari 3 dimensi lalu coba buat pola di kertas dan mencoba banyak pola. Jadi, bentukan 2 dimensinya, saat dilipat seperti itu. Jadi dicoba pakai kertas dulu dan, setelah itu dicoba dilipat di satu sisi lalu menjadi 3 dimensi dan setelah kelihatannya bagus, proporsional dan bisa untuk tempat HP atau dompet lalu dibuat prototipe aslinya. Nah, berikutnya ini yang sudah jadi itu tas Omo, yang dengan string jadi bisa dipakai untuk di bahu dan nah waktu itu sempat ikut, Tokyo Design Week dan waktu itu ada tamu, yang waktu itu saya nggak ada di sana, terus dia kontak saya dan dia ingin beli tas itu karena dia itu model, lalu dia perlu datang di acara fashion show yang harus memakai produk buatan desainer muda, tapi tidak boleh yang branded gitu. Terus akhirnya dia tertarik, dan, mau menjadi model tanpa dibayar. Terus akhirnya aku ambil foto ini, dia pakai omo berwarna hitam. Jadi ini bentukan omo yang, sudah menjadi 3 dimensi dan kalau ini omo yang berwarna coklat, itu motifnya bulat. Kalau yang tadi omo hitam motifnya segitiga, kalau warna yang coklat ini menggunakan pewarna natural gambir, yang hitam tadi menggunakan, charcoal, jadi kayak arang gitu dan itu, penduduk Nias biasanya dari desa Bawang mewarnai dengan itu dan kalau dengan itu saja kan di tangan akan kotor. Lalu terakhir kayak diberi finishing clear coat, jadi biar, bersih. Setelah itu ini waktu pamerannya, di Tokyo Design Week, jadi bisa dilihat bentukannya dalam bentuk 3 dimensi dan waktu ditekuk, jadi bisa hemat tempat, dan mudah menyimpannya. Terus, selain ide untuk ini kan juga ada, beberapa serpihan-serpihan kecil kayu yang bisa dipakai apalagi. Nah, waktu itu karena melihat desain ini, itu ada yang kontak saya, namanya Adinia, lalu dia ingin desain tas buat dia untuk acara tertentu dan ternyata waktu itu saya buat tas namanya Toho, tasnya itu tuh dari kulit saja, ya normal kulit, tapi, menggunakan gantungannya itu kayu, serpihan tadi. Dan, mungkin tahu jadi dia, Adinia Wirasti, terus saya lumayan kaget waktu, aku pikir cuman desain buat tas untuk sehari-hari, tapi ternyata dia bawa di gala premier AADC 2 waktu itu di Jogja, di XX1 yang di Jalan Urip Sumoharjo. Lalu yang kanan itu, namanya Hombo Bag, jadi idenya tuh kayak, bentukannya seperti lompat batu di Nias, pakai material kulit dan juga pakai ada charm, itu adu satwa tuh patung Nias kecil dan itu juga pakai kayu dari beberapa hasil renovasi. Itu tadi yang produk tas, lalu yang terakhir masih di Nias, jadi waktu di Tsukuba University saya ada teman dekat namanya Dini Aiko, itu adik kelas saya meneliti tentang Indonesia bagian timur, dan juga hobi fotografi, dia jago, cat air, jadi gambar cat air itu gambar dia, terus kepikiran, untuk membuat buku seri Indonesia karena kita sama-sama di arsitektur, dia dulu dari ITS, terus ngerasa waktu kuliah itu belum mendapatkan materi yang cukup banyak tentang arsitektur vernakular tradisional Indonesia, dan berpikir membuat buku ini dan seri yang pertama itu tentang, Nias. Jadi yang dibahas itu tentang Desa Bawah Mataluwo, itu membahas tentang apa makna Desa Bawah Mataluwo, lalu tentang Omo Hada
tentang arsitektur rumah adat atau Omohada dan juga apa yang terjadi masa kini, apa perbedaannya dengan Omohada masa itu dan masa kini. Itu buku pertama saya dan Dini Aiko buat, judulnya Structural Genius. Bawamata Luo. Lalu yang kedua nanti berpikir tentang salah satu rumah adat di Indonesia Timur. Terus itu tadi tentang Nias, dan yang terakhir ya kayaknya itu closing sih dari saya, dan ini ada website saya. Bisa cek website itu, isinya tentang arsitektur, produk desain, dan beberapa kegiatan yang saya lakukan saat ini. Dan jika tertarik ingin bertanya atau mungkin keinginan untuk berkolaborasi atau apapun, ada banyak informasi untuk kontak saya dari website itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Fani. Wah, itu Ya, such a long story ya. Jadi kayak nggak benar-benar 1 jam. kayak tapi sangat menarik banget gitu. Jadi yang saya tangkap tuh berarti memang semua itu tuh nggak ada yang instan gitu ya. Jadi willingness-nya Kak Fani ini harus dicontoh nih teman-teman semua gitu. Punya tekad, oh aku pengen nih ke Kengokuma, terus kayak gimana pun caranya aku harus ke sana. Nah itu tuh yang membuat apa ya? Yang membuat semua itu semesta tuh mendukung. Nah itu tuh kalau bisa diceritain lebih jauh nih Kak, event apa sih yang sebenarnya yang paling berpengaruh di hidupnya Kak Fani yang akhirnya bisa mencapai yang sekarang ini gitu? Event apa itu sebetulnya ini sih yang tadi itu yang di slide pertama. Jadi waktu itu sangat bingung apa yang mau dilakukan di tugas akhir tuh mau apa. Terus habis itu karena tidak ada ide, terus kayak ingin memperpanjang waktu untuk mencari ide itu, terus apply yang OSEP itu, dan kebetulan dapat sih. Terus tapi banyak yang bilang, dan juga keluarga itu sempat agak marah. Terus kalau misalnya nanti nilaimu IP-nya apik gitu, tapi kan nggak bisa dapat cum laude, terus aku yopen gitu. Kayak soalnya kan kalau lulusnya 5 tahun kan walaupun IP-nya 4 gitu tetap kayak nggak bisa kan. Tapi kayak karena yang dicari bukan itu gitu, karena ingin bener kalau waktu buat tugas akhir tuh ingin mencari apa sih yang mau dibuat gitu, apa yang masalah yang terjadi kayak gitu. Dan untuk mencari itu terus apply OSEP itu dan dapat banyak ide, dan jadi lebih ya membuat tugas akhir tuh lebih bermakna gitu, walaupun lebih lama kuliahnya. Jadi kayak 5 tahun gitu. Dan dari itu mulai jadi kayak ada semangat baru dari itu. Jadi kayak pertukaran pelajar itu kayak membuat ada insight baru lah ya Kak untuk bekerja atau berkarya selanjutnya gitu ya. Jadi teman-teman di sini bagi yang tertarik untuk exchange gitu, jangan ragu-ragu. Jadi jangan-jangan itu adalah satu lompatan untuk karir kalian ke depannya. Kayak Kak Fani ini tahu-tahu kayak wah aku pengen ini, tahu-tahu ke Jepang, terus semakin dekat dengan Kengokuma gitu. Nah Kak, kalau misalnya nih Kak, sumber-sumber ide yang Kak Fani tadi kan sangat beragam banget nih Kak, dari yang arsitektur yang emang estetis ya, kayak Kak Fani kan memang dari arsitektur, kuliah arsitektur gitu, lalu mengerjakan karya arsitektur itu kayak oke gitu. Tapi itu tadi ada interior mungkin masih dekat, lalu ada tas, ada sampai souvenir ya gitu. Itu sumber idenya dari mana sih Kak gitu? Kalau tas itu kan emang idenya itu dari Nias kan. Jadi ide utamanya cuman ada serpihan kayu dan sangat tipis. Lalu bagaimana ya kalau ingin membuat produk tapi dari serpihan kayu, lalu kalau misalnya kita membuat patung itu kan berarti kayak dari kayu terus diukir lagi. Tapi kalau dari serpihan itu kan berarti terus berpikir membuat tas. Tapi kalau tas bagaimana? Lalu terpikir untuk membuat kayak folding bag gitu. Tapi waktu itu memang kita mencari referensi gitu sih. Kira-kira ada nggak ya yang sesuatu yang praktis itu bentuknya apa? Yang lifestyle tuh biasanya
tas yang dilihat. Terus kalau misalnya tadi yang ada tas kulit kan, tapi kalau tas kulit itu berarti kan material utamanya kulit dan, serpihannya cuma jadi gantungan, itu jadi salah satu opsi desain. Tapi kalau ingin betul semua serpihannya itu bisa menjadi suatu bentukan tas, ya berarti harus dibentuk, dengan kain, atau kulit, terus dibentuk pola dan ditempel sama kayu tadi karena bentuknya tipis seperti 3 mili gitu, dan terus kayak diamplas sampai terbentuk itu dan, kita bentuk pola segitiga karena kan kalau serpihan sangat 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 absurd bentuknya, jadi kayak pecahan-pecahan gitu kan. Jadi harus dicari serpihan yang ukurannya pas segitu, terus kalau misalnya dihalusin bisa ukurannya pas dan bentuknya bisa menjadi 3 dimensi. Idenya jadi dari lihat apa yang ada di sekitar sih. Lalu kalau yang souvenir itu, idenya misalnya mereka simposium atau pamerannya itu tentang tadi busana yang saya cerita dan busana itu juga tertulis di salah satu serat. Nah, di serat itu cari kan biasanya ada ilustrasi-ilustrasi, terus dicari, dari kuratornya, kita tanya, "Kira-kira ini ada nggak ya simbol yang utama?" Nah, terus ada burung mistikal tadi, itu, juga muncul perulangan selain di serat, juga ada muncul di batik, yang pernah dimiliki oleh sultan sebelumnya. Nah, terus diambil sama, tapi digambar ulang gitu, dan dibuat, apa, kayak line di Illustrator gitu, terus, bentuk seperti tadi. Karena kalau kita ambil scan dari buku kan mesti bentuknya sangat tradisional kan. Jadi itu lebih bentukannya kayak lebih lebih yang kita gambar ulang tangan, terus habis itu di-scan, terus bisa tracing gitu di Illustrator, terus bisa membentuk desain jadi, brooch tadi, gitu. Karena souvenirnya jadi bisa dipakai sehari-hari, bisa untuk sabuk atau bisa kalau yang pakai, apa, hijab bisa dipakai untuk nyerutin gitu. Jadi waktu itu cari souvenir yang bisa dipakai untuk sehari-hari gitu. Oke, Mhm, kalau ini nih Kak, masih berhubungan dengan yang itu. Kan mhm, Kakak kan sekarang, apa ya, kerja di mhm, kantor arsitek di Jepang iya, gitu ya, mhm, dulu kan sempat di Kengo Kuma, sekarang di Sou mhm, Fujimoto. Nah, itu mhm, seberapa jauh sih influence, mereka, entah dari cara kerja, entah dari arsiteknya itu sendiri, ke dalam desain-desain yang Kakak punya, atau yang Kakak buat sekarang itu, seberapa besar tuh, Kak? Apa malah justru nggak ada influence-nya sama sekali, atau malah justru berinfluence banyak tuh? Kayak apa tuh, Kak? mmm, kalau dilihat di Kenggokuma dan di Seoul itu ada perbedaan. Kalau menurut saya, kalau aku lama-lama di Seoul kayaknya aku bisa kepengaruh gitu. Karena desain di Seoul itu sangat berorientasi ke Sou Fujimoto. Jadi dia punya ide, dia memberikan sketsa, kita harus membuat seperti itu. Kita kadang-kadang boleh memberi interupsi dikit, tapi sedikit yang bisa diterima. Kalau, kalau di Kenggo, karena terlalu banyak project, lalu mereka memberikan kebebasan untuk staf-nya, memberikan ide. Jadi, kayaknya kalau orang yang bekerja di Kenggo itu mereka mereka tidak berada di bayang-bayang arsitek itu. Jadi di saat nanti mereka keluar, itu mereka bisa mengeluarkan apa yang mereka inginkan. Tapi, itu tergantung dari kita sendiri sih. Kan kalau misalnya kita bekerja di sana, lalu kita keluar, lalu kita ingin membuat desain kita, kalau kita suka, lalu kita akan mengulang lagi kan. Mengulang lagi itu, lalu hasilnya jadinya mirip-mirip. Tapi kalau di apa ya, kalau untuk kebebasan yang saya lihat waktu bekerja di Kenggo, bisa mengeluarkan apa ide kita, tapi di show lebih ke harus seperti pemikiran show. Lalu kalau tentang untuk desain misalnya saya dapat proyek sendiri tanpa mereka gitu ya, itu, mmm, untuk saat ini kayaknya masih akan terpengaruh dari salah satu, 2 arsitek itu, karena pernah ada perkataan, kita bisa menemukan apa yang
seperti kita inginkan saat kita kita melihat orang lain terus kita mengulang atau meniru sampai menemukan kita sendiri gitu. Tapi kok sampai selama ini kayak ya masih cukup terpengaruh karena kan masih erat bekerja dengan mereka gitu. Tetapi kalau dibandingkan dua itu, saya lebih ke yang tertarik dengan ada hal yang tradisional dan modern. Oke, kelihatan banget sih Kak kalau dilihat dari hasil-hasil yang Kak Fani tadi udah show ke kita gitu. Heeh. Dari yang interiornya itu masih ada kayak hangat tapi ada sentuhan kayak rasa dingin gitu sih kalau saya lihat tuh kayak Heeh. paduan antara hangat dan dingin yang emang kok bisa ya kayak gitu gitu. Terus yang menarik juga ya tadi itu ya dari arsitek terus jadi salah satunya juga product designer yang kalau itu kan origami kayak gitu-gitu sebenarnya waktu kita studio 1 gitu mungkin ya. Dulu sih saya studio 1 gitu masih dapat suruh origami, suruh gimana kayak gitu. Itu tuh kayak apa terbawa atau gimana, Kak? Kalau misalnya metode-metode kayak gitu itu atau emang suka atau gimana, Kak? Oke, jadi kebetulan memang sih kalau origami itu kan memang budaya dari Jepang kan. Jadi kayak kertas yang ditekuk-tekuk. Nah, terus memang saya dan bertemu sama teman yang juga product designer namanya Karin, itu kita juga ngefans sama yang bernama Issey Miyake. Issey Miyake, walaupun dia memang sih punya kan tas namanya Bao. Mereka juga ada lampu Miyake, tapi karena kita suka dan melihat bagaimana ya kalau origami itu berarti kayak kertas yang ditekuk itu tapi bisa juga dikembalikan lagi menjadi 2 dimensi. Terus itu yang kita buat yang lain karena kalau kita mencoba bikin mirip kan berarti meniru kan. Dan selama ini di Miyake dia setahu saya, bau-bau itu enggak yang untuk, bentukannya ya gitu, memang ada folding tapi selalu folding, tapi yang dibuat beda, ya ini bentukannya tuh bisa menjadi kayak 2 dimensi yang sangat berbeda, tapi saat dibentuk bisa menjadi 3 dimensi. Itu yang kita buat sesuatu yang beda supaya tidak sama dengan Miyake gitu. Tapi idenya dari itu karena berpikir bagaimana membuat suatu produk yang bisa, bisa ringan, mudah distribusi, dan, mudah penyimpanan. Kenapa dipikir harus seperti itu? Karena banyak, di Nias, itu berpikir kalau membuat, souvenirnya itu patung sebesar manusia, orang males beli, karena yang beli pasti pengoleksi benda-benda yang sangat klasik dan harganya sangat mahal gitu. Walaupun tas itu memang salah satu solusi untuk membuat, penghasilan mereka dan penghasilan dari tas itu memang belum sampai mencapai ratusan, 200 orang yang beli, karena yang beli itu sangat tersegmentasi kan. Tapi, eee, setidaknya berpikir, ada produk ini yang bisa membantu mereka juga mengolah lagi, kayu sisa itu, terus dibuat jadi produk kontemporer, tapi mudah didistribusikan gitu. Wah, berarti emang kalau gitu Kak, cerita di Nias tadi tuh sangat menginfluence, semua yang dilakukan Kak Fani ya, sampai Heeh, sekarang gitu tuh kayak betul betul. semuanya itu, balik lagi ke Nias gitu. Iya. Ini ada pertanyaan, dari Muhammad Iqbal SU. Saya izin Mhm. membacakan ya, Kak. Permisi Mbak Fani, izin bertanya dari pengalaman Mbak Fani saat kecil, sepertinya sering berinteraksi dengan hal-hal ornamental atau handcraft atau tradisional karena tinggal di lingkungan keraton. Mhm. Sedangkan mungkin waktu kuliah atau di Jepang berinteraksi dengan gagasan modern yang komposisinya bangunan sederhana seperti repetisi kotak, segitiga, dan Mhm. seterusnya. Menurut Mbak Fani, adakah ide untuk mengakulturasi dua gaya yang agak berlawanan itu? Terima kasih sebelumnya, Mbak. Silakan, Mbak. Oke.
Kalau Silakan Kak. Kalau akulturasi itu ya ada karena, di saat saya kan setiap orang jika mendesain itu, kadang-kadang yang muncul secara natural. Jadi, di sisi saya orang Indonesia, terus tinggal di Yogyakarta, ada pengalaman, melihat, ornamen, arsitektur di Indonesia tradisional Indonesia dan ada juga waktu belajar arsitektur ke Jepang 1 tahun itu terpengaruh. Jadi waktu setelah meninggalkan Osaka gitu, terus membuat karya lain kayak misalnya tas Omo, itu secara nggak sengaja juga menurutku itu akulturasi sih, dan itu kayak nggak dipaksa gitu. Karena waktu itu yang muncul itu yang muncul. Jadi kayak akulturasi itu karena it comes naturally from yourself gitu. Waktu itu kepikiran ini karena pernah ada pengalaman di Jepang, terus suka dengan miyake, gimana caranya supaya bisa, eee, bentuknya bisa efisien, tetapi juga bisa juga fungsional. Tapi di sisi lain, lalu menggunakan kayu dan, ada ukiran ornamen dari nias yang walaupun ornamennya tidak penuh, itu dipakai di tas itu. Jadi tas itu tuh, mmm jika dilihat dari bentukannya itu nggak bukan Indonesia, tapi, kayu yang digunakan itu kayu dari rumah yang sangat tua dan ada ukiran tangan penduduk, desa Bawamataluo itu. Jadi itu menurut saya itu salah satu akulturasi yang tidak secara sengaja dilakukan karena memang ada background itu dan saat membuat sesuatu secara otomatis itu keluar dan ingin membuat seperti itu. Jadi nggak sadar gitu ya Kak, karena udah Iya, kebiasaan terpapar apa, terus kayak dulu background-nya seperti apa gitu, terus mhm. bukannya nggak sengaja juga sih, mungkin kayak karena itu semua itu memperkaya desainnya Kak Fani sendiri untuk, karya-karyanya gitu ya. Iya Nah betul. kalau apa, ada lagi nih Kak, kalau saya lihat lagi itu kan kayak, ketika Kak Fani, menceritakan yang tadi tuh ya, gimana waktu, kerja di Kengo-kuma, gimana ketika kerja di Sou Fujimoto, itu kan semuanya sangat clean, sangat rapi, sangat terorganisir dengan baik. Nah itu, Mhm. eee, kayak apa Kak, apakah itu yang membuat, desain Kak Fani makanya kecenderungan sangat clean, itu kan kayak sangat simpel sekali gitu, tapi kayak Mhm, maknanya dalam gitu, semua semua arsitek Jepang kan begitu ya, kayak, mhm. yang ditonjolkan itu ada sesuatu yang diceritakan lebih dalam gitu. Nah itu, apakah Kak Fani melihat itu juga makanya mencontoh, karena kayak, senseinya begitu gitu, orang-orang yang Kak Fani ikuti begitu gitu, secara nggak sadar terus kayak, "Oh aku juga harus mirip kayak gitu nih," atau gimana tuh, Kak? Sebenarnya betul. Jadi kayak clean itu kayaknya yang membuat secara nggak sadar kebawa waktu bekerja di Jepang atau melihat referensi bangunan di Jepang. Tapi, mmm, kalau di kayak Seoul itu banyak bangunannya itu berwarna putih dan clean. Kalau Kuma itu dia menggunakan kayu dan tetap bersih tetapi selalu fragmen. Jadi dia selalu ada banyak partikel-partikel kecil yang jadi bangunannya terlihat ramai karena, bangunan besar terlihat ramai karena partikel kecil bukan karena bangunan masif seperti Ando Tadao. Dan ya karena dua-duanya itu sama-sama clean, dan juga juga saya sendiri melihat clean itu sebagai estetika dan, indah gitu. Indah ya itu sangat subjektif sih, sangat subjektif, terus jadi saat membuat desain lebih clean. Nah, misalnya waktu buat, ornamen di Nias itu kan banyak. Jadi ada ornamen yang, lingkaran, lalu ada di dalam lingkaran itu seperti mandala gitu, di rumah dan di dalam itu ada banyak segitiga, bentukannya seperti bunga. Nah, tapi, setelah saya perhatikan di baju adat mereka saat ada tari perang, lalu elemen rumahnya itu selalu ada elemen yang diulang itu segitiga. Nah, jadi yang diambil itu yang segitiga
itu untuk jadi ornamen yang diterapkan di produk lifestyle tas. Jadi bukan yang terus bunga, terus diukir di situ, iya betul. Karena itu, ada apa, karena ingin bentukannya itu simple gitu, jadi dicarinya satu satu simbol yang, ada maknanya. Karena waktu itu sempat bertanya, kenapa banyak elemen segitiga, dan itu memang salah satu ciri khas utama dan menandakan, untuk pertahanan hidup gitu, eee, simbol segitiga. Untuk suku Nias, kayak untuk berjuang, struggle. Terus karena itu oke aku ambil yang itu, bukan yang, simbol bunga. Karena yang simbol bunga itu karena nanti jatuhnya saat masuk di tas itu jadi sangat etnis. Jadi seperti mengulang lagi, karena seperti mengulang apa yang mereka punya. Jadi ini kayak, membuat sesuatu baru tapi mengambil simbol utamanya dan juga esensinya tuh lebih ke dari kan rumah itu udah dibangun lama. Terus kalau, kayunya itu memang sih udah nggak kuat lagi untuk struktur, ya udah mereka bakar saja gitu. Tapi kalau itu dibuat lagi jadi tas kan berarti orang yang pakai tas itu di masa modern, mereka tuh membawa kayu yang udah ada dari tahun 1800 gitu. Dan itu mah kayak jadi kayak benda kayak menarik banget, maksudnya kayak dari benda yang sangat bersejarah. Walaupun itu memang sisa salah satu kayu di rumah, tapi kan rumah itu sudah melewati banyak pengalaman atau drama. I mean kayak udah ada banyak, terjadi di rumah itu gitu. Jadi kayak kayak such a waste kalau dibakar gitu. Iya, jadi recycle tuh emang keren banget ya, Kak, ya. Jadi ini ada Mhm, satu teman kita yang udah heeh, raise hand nih, Mbak, Kak, dari oke, tadi. Silahkan Yulia Rizky Rahmadani, mhm, boleh, Iya, hand-nya ya, iya. silahkan, Suara saya kedengeran kan, Mbak? kedengaran, kedengeran. silahkan. Oke. Sebelumnya perkenalkan, saya Yulia, mahasiswa angkatan 18, Mbak Fani. Yang Oke, ingin saya tanyakan adalah hal yang jauh lebih praktikal sih sebenarnya. mhm, Jadi ketika saya lihat tadi kan, Mbak kan lebih banyak berkarir lah gampangnya di luar Indonesia dibandingkan di Indonesia sendiri kan. mhm, Yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada perbedaan antara gimana ya? eh, Selera lah, bahasa mudanya selera selera orang Indonesia dengan selera orang di luar Indonesia. Kayak misalnya selama saya magang, kebetulan mhm, dapat klien yang jarang berinteraksi dengan arsitek gitu ya Mbak. mhm, Jadi mereka ini eh, punya keinginan saklek, udah keinginannya saklek, susah di diargumentasikan lah gitu di ini. mhm. Udah gitu mereka tidak terbuka pada banyak kemungkinan. Nah, apakah hal ini terjadi juga di luar Indonesia atau tidak? Itu sih Mbak, terima kasih. Oke. Kalau untuk klien, waktu di Indonesia pernah juga waktu, freelance itu, mereka melihat referensi, jadi kayak kliennya itu melihat referensi ke luar Indonesia. Jadi, itu yang cukup aneh menurut saya. Anehnya karena mereka ingin, referensinya itu selalu Eropa atau minimalis Jepang. Padahal mereka tinggal misalnya lokasinya itu tuh di pinggir pantai gitu. Kan kayak maksudnya udaranya ya panas gitu, terus jadi lebih ke bentukan, lebih ke estetika dibanding, untuk fungsi yang pernah saya temuin sih, klien di Indonesia. Tapi kalau klien di Jepang, mereka lebih melihat bagaimana nanti mereka kalau misalnya kliennya itu, projeknya itu rumah, mereka lebih berpikir, untuk kenyamanannya, untuk kenyamanan, lalu mereka ingin nanti di dekat ruang ini ada ruang apa gitu, karena untuk fungsi itu dan, kebetulan bertemu juga klien yang ingin ada elemen, dari rumah tradisional karena mereka bangga dan sangat mengagumi, bangunan tradisional Jepang itu. Jadi, dari Jepang sendiri kliennya banyak seperti itu. Jadi sangat beda kok di Indonesia yang pernah saya temui ingin
melihat referensi keluar dan melihat kebentukan. Kalau di Jepang mereka fungsi itu sangat penting, bentukan itu terserah desainer, tetapi yang penting ya asal jangan yang mereka tidak suka kalau warnanya itu sangat mengganggu mata. Jadi mengganggu mata itu yang warna yang mengagetkan kayak misalnya merah, terus emas gitu. Tapi yang warna hangat, warna coklat atau putih abu-abu muda, tapi lebih ke fungsi. Jadi berpikir ini nanti cukup nggak untuk kegiatan ini, nanti nyaman nggak kalau ruangannya sebesar ini. Seperti itu sih. Semoga bisa menjawab. Oke, semoga bisa menjawab ya, Yulia. Ini ada pertanyaan lagi, Kak, dari Pak Nadia Mukti. Setelah sekian tahun berprofesi, bagaimana Mbak Fani menjaga balance antara kegiatan berarsitektur dan desain produk? Silakan, Kak. Oke, jadi kalau desain, jadi kan kalau desain produk dan itu project sendiri, seperti misalnya tadi saya dengan Karin itu terus ikut Tokyo Design Week, itu saya lakukan waktu kuliah. Jadi waktu kuliah di Tsukuba itu ada waktu untuk ya kuliah, terus nanti weekend atau malam ada waktu nanti ikut kompetisi. Terus masukin kompetisi, terus bisa ikut pameran. Nah, waktu arsitektur, kalau desain produk lain misalnya untuk souvenir itu selalu ada karena kan walaupun bekerja di kantor ini juga masih bekerja di yang Tepas Tondoyakti tadi dan setiap tahun ini kebetulan karena corona sih jadi tidak ada simposium. Dan kalau simposium biasanya mereka membutuhkan desain produk untuk seminar kit gitu. Jadi memikirkan gimana desain untuk seminar kitnya dan itu selalu ada kesempatan karena itu memang kerjaan dari Tepas Tondoyakti. Lalu kalau pas berarsitektur ini itu agak kesusahan sih karena jadwal kerjanya itu gila banget. Ini cuma aku nggak tahu aku harus menceritakan ini atau enggak. Tapi kayak kalau di arsitektur terutama bekerja di nama biro yang menggunakan nama mereka kayak Shigeru Ban, Toyo Ito, Kumakengo dan So itu tuh sibuk banget dan menurut saya itu susah banget mencari waktu untuk bisa membuat produk. Jadi ya berarti saat kita lagi break aja, like long break baru bisa melakukan itu. Dan kalau selama masih kan biasanya kita bekerja di arsitek itu karena kita ingin mencari sesuatu tapi nggak untuk bekerja selamanya kan di situ. Dan itu baru bisa menghasilkan produk karena cuma ada libur itu jarang libur. Jadi kayak jam kerjanya tuh gila banget dan walaupun memang kenapa? Curhat. Ya karena supaya maksudnya kayak yang ingin bekerja di Star Architect gitu untuk bisa mempersiapkan diri gitu kan. Jadi karena memang benar-benar pengen mencari tahu apa yang dicari ya, ya berarti fokus di arsitektur gitu. Nggak bisa. Saya kemarin minta Kak Eti untuk dikasih akses itu. Oke, terus Ya. kayaknya kebuka. Terus jadi waktu kalau saat berarsitektur dan bekerja di biro yang ada nama seperti Kumakengo itu akan sangat susah sih. Harus pinter-pinter nyari waktu. Jadi waktu itu bisa membuat produk karena ada pekerjaan dari emang tuntutan dari Tepas Tondoyakti, tapi kalau untuk ide sendiri itu agak susah untuk nyari waktunya, jujur. Kalau suruh milih lebih nyaman di mana Mbak Fani? Lebih nyaman di mana? Pilihannya apa? Antara bekerja di kantor sama merenungi desain arsitektur gitu sama merenungi desain produk gitu. Pernah tahu Nendo nggak? Nendo yang jual ayam gitu ya. Nendo itu jadi dia coba Google deh. Okay. Jadi dia itu
dulu lulusan arsitektur, lalu dia membuat studio sendiri dan dia itu berhenti di arsitektur, tapi dia membuat produk desain dan juga spasial desain. Dia masih membuat desain ruang, tapi tidak fokus di arsitektur. Nah, kalau semakin ke sini saya ngeliat kayaknya saya lebih tertarik di itu. Tengah-tengah ya. Iya, benar. Oke, terima Karena kasih, Wak. iya betul. Orang Jawa dari Karena itu arsitek. menjembatani antara kesukaan Kak Fani sama apa yang udah dipelajari sama ini gitu ya, Kak? Iya betul. Jadi bukan Nendo yang jual ayam ya, Pak Jonet? Emang ada ya? Tahu. Mungkin ada Nendo. teman Pak Jonet yang namanya Nendo jualan ayam gitu, Kak. Ini ada tambahan sih dari Kak Hari gitu. Kak, orang Jepang yang milih arsitek untuk mendesain rumahnya berarti dia sudah siap untuk tidak nyaman. Yang ingin lebih nyaman akan pilih rumah yang dibuat oleh pembuat rumah seperti Sekisui House, Daiwa House, dan lain-lain. Gitu ya, Kak, ya emang? Iya, karena memilih arsitek untuk mendesain rumahnya, tapi itu kayaknya yang dimaksud Pak Hari itu arsitek semacam star architect, karena mereka punya idealis tertentu yang nanti si kliennya itu terus mengikuti itu, dan jadi beberapa memang klien yang datang ke arsitek itu memang mereka yang punya keunikan, misalnya seperti seniman yang mereka sangat nyaman tinggal di basement yang tanpa jendela, terus jadi yang benar-benar yang unik gitu orangnya. Jadi mereka memilih itu, dan kalau misalnya yang biasa jarang memilih star arsitek untuk mendesain rumah karena harganya juga mahal, terus idenya mesti yang unik-unik gitu. Jadi dan memang benar mereka lebih memilih, kan kalau di sini mereka lebih enjoy tinggal di Apato atau Sekisui House, Daiwa karena nyaman dan normal. Berarti klien yang milih ke arsitek yang seperti star architect itu berarti tidak normal, bukan tidak normal. Jadi kayak unik gitu. Mereka punya preference yang itu tidak bisa ditemukan kalau mereka mencari di Sekisui dan Daiwa House. Kayak tadi salah satu rumah di Hakone yang tadi dilihat itu kan Hakone itu cukup dingin, dan lucunya adalah di pihak kontraktor tuh bapak-bapaknya tuh yang kan mereka biasa membuat rumah yang lainnya, terus kayak nggeresulo, itu apa ya bahasa Indonesianya, tahu nggak? Jadi kayak bener, bapak-bapaknya mesti, ini apa nyaman ya? Ini di Hakone tuh kalau musim dingin tuh bakal dingin banget loh gitu. Terus banyak kan tadi buka-bukaan tapi itu ditutup pakai kaca kan itu. Ditutup pakai kaca, tapi kan kaca tetap aja akan sangat dingin di daerah itu walaupun mereka pakai heater di lantainya, tapi memang bakal tidak nyaman banget sih, apalagi untuk winter gitu. Terus banyak kontraktornya berbicara itu, tapi kliennya emang menginginkan juga seperti itu. Dan mereka, maksudnya kan baru jadi bulan Maret ini kan, tapi aku tidak tahu kalau nanti setelah dipakai setahun, dan itu juga holiday house, jadi nggak dipakai setiap saat karena si pemiliknya itu tinggal di apartemen di Tokyo dan tidak mestinya setiap hari. Jadi bisa bereksperimen untuk itu. Nah, kebetulan arsitek-arsitek ini tuh bisa mendapatkan klien yang memberikan dia proyek untuk eksperimen gitu. Jadi emang unik-unik ya, Kak. Emang dari kliennya sendiri udah unik ya, Kak ya? Iya, betul. Oke. Lucu aja sih, Kak. Soalnya kayak ya itu tadi ya, kalau di Indonesia mah orangnya kayak saklek aja, rumah-rumahnya kayak gitu-gitu aja, paling bedanya cuman bentuknya atau apanya, tapi kayak jarang banget kita ngelihat yang kayak tadi tuh ya, rumah yang cuman sedikit apa dindingnya, terus kayak semuanya transparan, bahkan ada yang transparan semua kayak gitu tuh. Ya memang mungkin cara pikirnya atau cara pandang terhadap rumah sendiri itu beda gitu ya, Kak. Nah, kalau penasaran nih, Kak, kalau Kak Fani kan sempat nih mencicipi kerja di Indonesia gitu ya.
perbedaan yang paling signifikan apa sih Kak, yang Kakak rasain gitu kerja di Da, Indonesia? dalam proses desain atau dalam semua hal? Semuanya. Dalam semua Semuanya. hal, dari proses desain, dari mungkin apa lingkungan dan lain-lain gimana Kak? Pace-nya, pace Eh, kerjanya mungkin atau gimana? kalau dalam proses desain itu, waktu di Indonesia aku ngelihatnya mereka mencari mood board. Mood board itu dari Pinterest dan dari gambar jadi untuk menghasilkan sesuatu itu melihat dari mood board, terus ada ide, terus dibuat ya aku ingin menyerupai ini gitu. Dan bahkan waktu buat yang kantor di Tepas Tondo Yekti itu juga udah dikasihin beberapa referensi dari gambar-gambar yang seperti ini loh kantor yang nyaman gitu. Nah, tapi kalau di Jepang, kalau di Kenggo itu ide itu yang pertama kali malah lebih langsung mikirin fungsi. Jadi kita bikin styrofoam yang dipotong kotak-kotak, terus satu kotak itu dikasih fungsi toilet, satu kotak itu kamar tidur, terus satu kotak lagi living room. Nah, dari itu terus ditata nyamannya bagaimana. Setelah bertemu bentukan nyamannya baru difoto, terus dari itu kita nyari gimana shell-nya, apa namanya, penutupnya, terus cari ide bentuk. Nah, kalau cari ide bentuk tuh cari lokasi dekat situ tuh ada bentukan apa aja. Terus fotonya kayak misalnya foto hutan dekat situ. Jadi agak jarang mencari referensi bangunan. Kalau di Fujimoto misalnya itu membuat skyscraper dan Fujimoto dapat kesempatan untuk mendesain 10 lantai teratas. Nah, yang dicari referensinya tuh kita mencari bentukan, kita nyari bunga teratai gitu. Nah, nanti foto bunga teratai ditemplokin di atas bangunan itu. Terus ada film Ghibli yang Laputa. Jadi itu kayak ada yang Castle in the Sky itu kita ambil foto, kita ambil terus tempelin di situ. Terus idenya tuh ada apa namanya lighthouse yang ada di pinggir pantai. Itu juga ditempelin ke situ. Jadi idenya tuh beneran dari sesuatu yang alam, organik, tapi nggak pernah nyari dari ide-ide interior bangunan terus dari itu. Itu yang dari proses desain. Terus maket. Kalau di Indonesia ada sempat membuat maket saat udah terjadi desain lalu untuk presentasi. Kalau di Jepang, di 2 biro arsitek itu membuat maket itu untuk studi desain waktu sebelum terbentuk desain akhir. Jadi ada banyak bentukan-bentukan itu sampai 50. Terus yang skyscraper itu ada 300 opsi. Itu bikin maket. Dan itu bikin marketnya bukan dibikin untuk wah kelihatan bagus ya, tapi lebih ke oh jadi bentukannya seperti ini jelek ya, terus ya harus bikin lagi. Terus itu dari market. Kalau untuk jam kerja itu beda banget. Jam kerja itu I think it's so brutal. Jadi kayak oke, kayak mungkin dalam setahun hanya ada libur 12 hari. Kayak gitu. Itu gila nggak sih? Jadi sebulan cuma boleh libur sehari gitu ya kayak orang sebulan 12 kali. Ntar kok sakit gimana tuh ya Kak ya? Kan kayak, nah kalau sakit baru bisa libur. Oh Tapi, gitu, waduh. tapi itu gila sih. Tapi kalau di Kuma kayaknya nggak separah itu karena stafnya banyak. Tapi tetap aja kerja pasti sampai lebih dari jam 10. Lebih dari jam 10 dan Sabtu Minggu sering masuk. Sabtunya mulai Karena jam berapa Kak? Sabtunya dari siang sih jam 1. Oke. Kayaknya ada pertanyaan Iya. nih Kak, teknis Oke. banget nih Kak. Mau tanya, untuk Hmm. masuk KKAA, portofolio arsitektur yang harus dibuat kayak apa ya? Nah itu Wah, susah. gimana itu nih, Kak, susah karena kan itu kan berarti kan dari HR-nya ya yang bisa jawab ya. Tapi dulu kalau di portfolio yang aku lihat dari teman-teman yang daftar ke biro Jepang itu kebanyakan banyak foto maket. Jadi jadi proyeknya tuh nggak banyak, cuman 3 atau 4 atau 5, tapi harus dengan membuat
Jadi kayaknya pernah dibilangin gini sih, kalau kalau mereka ngelihat portfolio kalian itu bisa ngelihat gimana pemikiran kalian. Jadi portfolionya jangan yang terus gambar 3 dimensi bagus, indah, tapi harus ngelihat prosesnya terbentuk bangunan itu dan dijelaskan dengan ilustrasi kayak apa namanya, ikon-ikon. Terus habis itu maket. Jadi ada foto maket yang banyak. Itu yang mereka pilih sih. Kalau foto 3 dimensi mungkin misalnya untuk cover aja gitu. Kayak cover aja, oh maket ini gitu. Terus enggak apa kayak 3 dimensi project ini, tapi setelah itu nanti ada proses awalnya. Kayak misalnya idenya tuh dari ada foto gabus lingkaran, kotak. Terus habis itu bawahnya gabusnya menjadi lingkaran. Terus lingkaran itu menjadi bulan sabit. Jadi kayak dimakan. Nah, terus dari bulan sabit itu terbentuk ruang apa semacam itu. Jadi harus ada step-stepnya. Jadi nggak dijelaskan dari tulisan ini, tapi lebih ke grafik yang menjelaskannya lebih jelas plus harus ada ini tangan. Jadi waktu membuat portfolio akan lebih baik yang bukan di print di A4 atau lalu dijilid buku, tapi lebih ke kita pakai kertas yang beda, terus bagaimana kita membuat portfolio itu, karena mereka mengirim ini kan lewat pos. Jadi mereka melihat seperti apa, jadi kayak kita membuat buku gitu. Terus nanti bukunya itu apakah mau dijilid hardcover, itu kan kayak normal buku. Tapi mereka akan tertarik jika portfolionya tuh berbentuk poster yang ditekuk-tekuk. Jadi kok dibuka tuh segede A1 gitu. Itu bisa juga. Atau portfolionya itu tuh dijilid memakai benang. Terus nanti pakai material lain, pakai kain misalnya. Karena ada temanku juga yang bikin portfolio itu bikin denahnya tuh dijahit, gila nggak sih? Jadi kayak dia tuh nggak di print, tapi dia bikin ada satu lembar yang menunjukkan denahnya tuh dia jadi pakai benang gitu, dia jahit gitu. Nah semacam itu sih. Berarti emang namanya craftsmanship itu penting banget ya Kak untuk Untuk yang di menunjukkan Jepang. di Jepang. Iya, jadi kayak buat teman-teman yang mau ke sana silahkan mulailah tangannya dilemesin gitu untuk membuat handmade kayak gitu berhubungan dengan craftsmanship gitu, dan jangan lupa transformasi desainnya juga harus tergambar dengan baik gitu ya, bukan kayak bikin novel gitu, tapi emang dari grafik tadi tuh ya, jadi skill grafik kalian juga harus ditingkatkan gitu. Nah ini Kak, pertanyaan pamungkas sekaligus penutup nih Kak. Ini dari Adam Jo. Ini tadi pertanyaan dari Steph, saya nggak tahu panjangnya Steph siapa. Kalau yang ini dari Adam Jo gitu. Oke. Kak Fani izin bertanya, saya penasaran nih mungkin kedepannya apa nih yang end game-nya dari Kak Fani gitu. Terus, waduh, belum apa-apa ditanya nih. Apakah Kak Fani kedepannya ada cita-cita bikin biro sendiri di Indonesia atau ada cita-cita lain nih? Terus apa pesannya untuk kami yang masih mahasiswa supaya bisa survive di RC gitu Kak? Gimana tuh Kak? Sebenarnya kalau bisa survive atau enggak itu lebih ke ditanya ke diri sendiri, kayaknya enjoy enggak gitu. Karena selain enjoy enggak, masih ada enggak ketertarikan atau penasaran tentang kehidupan di bidang arsitektur. Karena itu yang bisa membawa kita ke yang lainnya. Karena di saat kita udah cuman beritahu cara survive, tapi kita juga udah nggak tahu kita mau ngapain di bidang ini, ya udah bye gitu. Kayak kan itu kayak harus ditanyain dulu, karena nggak kalau memang masih ada ketertarikan dan ingin tahu lebih, itu pasti akan bisa bertahan karena berarti itu yang mau dilakukan. Tapi jika tidak, berarti harus cari apa yang keingintahuan, dan sebenarnya tuh ingin melakukan apa itu harus tahu dari diri sendiri. Lalu kalau untuk what next itu kayak end game tuh susah banget ya, aduh. Tapi kalau mungkin bisa dilihat dari apa yang rencana-rencana terdekat gitu. Kalau untuk bekerja di biro arsitektur Jepang itu memang yang di show ini saya penasaran karena selalu dapat proyek itu teater, proyek kecil, hal-hal kecil yang saya suka, dan kali ini dapat kesempatan untuk desain
tinggi, dan itu yang membuat penasaran bisa sampai sejauh kayak push the limit sampai bisa sejauh mana gitu. Dan itu yang lagi karena penasaran, karena dan itu yang alasan masih bertahan, ingin penasaran, dan juga ada proyek Expo 2025 dan itu juga penasaran, makanya masih ingin melakukan. Tapi kegiatan lain yang diinginkan itu kalau untuk punya biru studio sendiri, tadi kayaknya aku sempat bilang bahwa aku tertarik dari ada arsitek Jepang namanya Nendo. Jadi ada ketertarik kalau ingin membuat studio tuh ada wacananya tuh seperti Nendo itu. Lalu kalau untuk proyek cita-cita terdekat, jadi aku ada teman, dia itu DKV, lulusan dari ISI. Lalu tugas akhir temanku itu dia membuat atlas Indonesia, jadi membuat buku untuk anak-anak, tapi di atlasnya itu dia membuat ilustrasi banyak tentang ya budaya baju, rumah tradisional. Lalu dia dan teman-teman grupnya itu sekarang lagi ikut proyek mengelilingi hutan hujan tropis di Indonesia, lalu akan membuat buku tentang itu. Nah, untuk proyek terdekat ingin buat kolaborasi dengan temanku itu untuk membuat suatu seperti atlas atau buku tadi yang juga mendokumentasikan tentang seperti sesuatu kayak tangible atau intangible yang ada di Indonesia. Intangible itu bisa berarti buku itu nanti bisa menceritakan tentang arsitektur, tapi juga ada tentang legendanya. Jadi buku itu menceritakan tentang satu suku, lalu ada tentang kepercayaan suku itu dengan bagaimana ruangan program ruang di rumah mereka, lalu ada tambahannya kayak kepercayaan mereka kayak ada legendanya, terus kita buat ilustrasi. Itu kayak cita-cita terdekat sih. Oke. Itu. Keren. Kita tunggu deh Kak, kayak apa tuh hasilnya gitu. Saya juga penasaran tuh kayak apa gitu. Oke Kak, karena udah 10.54 gitu, seperti biasa sebelum kita tutup, tentu saja pasti ada sesi foto-foto dulu gitu ya Kak. Silakan bagi teman-teman semua gitu. Ini sama nyapa Bu Sita ya. Terima kasih Bu Sita udah datang dan cool. Silakan teman-teman langsung videonya dihidupkan karena Kak Fani harus berangkat ke meeting lainnya. Jadi langsung sibuk banget ini. Jadi kita harus manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Silakan boleh bantu dan Iya, silahkan teman-teman langsung hidupin kameranya. Ini ada yang fotonya gambar konser, Cie. Wah itu. Iya saya Mbak, saya. Orangnya nggak ada. Ini kayaknya sama ya. Jangan Mbak, bangun tidur langsung seminar Mbak, janganlah. Oh gitu ya. Oke. Oke, gimana yang membantu capture siapakah? Saya. Oh silahkan. Oke. Ya, saya capture ya. 1, 2, 3. Oke, pindah ke slide kedua. 1, 2, 3. Wah, cukup banyak nih pesertanya. Ketiga ya, karena yang lain nggak ya. Oke, terima kasih Mbak Fani, terima kasih Mbak. Terima kasih banyak. Gratis sekali menunggu untuk kesempatan-kesempatan kayak gini di lain kesempatan gitu. Insya Allah akan bisa ketemu lagi di lain waktu gitu ya Kak ya. Iya, terima kasih banyak ya. Maaf ya harus cepat-cepat cabut. Semoga bisa ketemu. Ya, semuanya sehat selalu. Sukses dan ya, selalu semua. Makasih banyak. Terima kasih Kak Fani. Bye. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir. Terus Fani. Oke, Bu Sita, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Terima kasih Kak Fani. Ya, terima kasih lagi. Sehat selalu, sukses ya Fani. Iya, sukses buat semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin live. Terima kasih Mbak Ica. Terima kasih.